Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya mau membuat video tentang pertanyaan dari subscriber tentang silica board atau GRC. Pertanyaan ini saya ambil dari komentar yang ada di video saya sebelumnya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman subscriber ini. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Oke, ini pertanyaan dari Kurniando Arif. Ini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, silica board motongnya pakai apa? Ya, untuk silica board atau orang biasa taunya dengan merek GRC, itu dengan bahan campuran dari semen, pasir silika, dan serat. Nah, karena dia campuran pasir dan semen, otomatis permukaannya atau bahannya dia agak keras. Ada 2 cara yang biasanya dipakai untuk memotong GRC atau silica board. Biasanya yang pertama dipakai adalah cutter. Untuk memotong silica board, usahakan menggunakan cutter yang lumayan baik atau dengan kualitas yang cukup baik, karena GRC itu kan permukaannya keras. Jadi kalau mata cutternya ini tidak bagus, dia mudah tumpul. Akhirnya akan memperlama proses pemotongan. Yang kedua, menggunakan mesin gerinda. Ini menggunakan mesin gerinda dengan mata pisau yang biasa dipakai untuk memotong keramik. Seperti ini contohnya. Ya, mata pisau yang seperti ini. Teman-teman bisa pakai dengan merek-merek yang biasa, yang murah. Contohnya seperti ini, merek Benz. Ini 4 in untuk diameternya, harganya sekitar 35.000. Ini sudah cukup untuk dipakai untuk memotong silica board atau GRC. Tapi kalau teman-teman di rumah tidak punya mesin gerinda, solusi salah satunya yaitu menggunakan cutter ini. Memang prosesnya agak lebih lama, agak lebih sulit, tapi bisa. Kuncinya satu, gunakan cutter yang kualitasnya cukup baik dengan mata cutter yang cukup tajam. Nanti akan saya praktekkan ke teman-teman semua cara memotong yang benar menggunakan cutter dan menggunakan mesin gerinda ini. Dua juta. Hah? Saya mau sama dijual ya? Ada tuh quality. Apa lima? Udah quality ke apa? Udah aja. Udah lumayan. Tapi lamun di Warban di ayam moli deh. Wah, seberapa puluh jauh warna kan kita tawarkan ya hotel Jadi lah. budak reo kita. Ayo. Hah? Bilang ini.
manuk campur ileng. Manuk kerajaan ya tuh. Tapi manuk kerajaan itu masih ibu. Aing teh udah kasapatir cokor beli lagi. Aduh, Udin aing jadi gara-gara si Udin ya ngajual. Ya, untuk pertanyaan yang kedua masih dari Kurniando Arif. Kalau cuma dipaku di rangka hulu, apa kuat? Dan bagusnya rangkanya tiap berapa meter? Jadi ini kan bahasanya dipaku ya. Asumsi saya dipaku yang dimaksud adalah di sekrup karena di hulu ya. Kalau di hulu dengan asumsi dipaku pakai paku, saya rasa tidak bisa. Tapi kalau pakai sekrup itu bisa. Jadi kalau cuma di sekrup di rangka hulu, apa kuat? Jawabannya kuat. Memang biasanya aplikator itu menggunakan hulu, menggunakan sekrup yang khusus untuk silica board atau untuk GRC. Contohnya seperti ini. Ya, ini adalah sekrup yang khusus dipakai untuk menyekrup silica board atau GRC, baik di kayu ataupun di hulu. Untuk silica board dan GRC ini memang khusus sekrupnya, tidak bisa menggunakan sekrup yang biasa dipakai di gipsum atau sekrup yang hitam. Karena untuk memasang silica board atau GRC, dia sekrupnya yang ada kepalanya, ada siripnya di kepalanya ini. Nah, ini fungsinya untuk agar kepala sekrup ini bisa rata, bisa masuk rata. Kalau tidak pakai sekrup seperti ini, biasanya permasalahannya adalah kesulitan untuk membuat kepala sekrup ini masuk ke dalam GRC. Jadi, kalau tidak pakai sekrup seperti ini, sekrupnya tidak bisa rata dengan GRC-nya, sehingga nanti ada kesulitan saat mengkompon GRC-nya atau silica board-nya. Oke. Untuk jarak dan atau ukuran rangka hulunya, kalau saya biasanya memakai ukuran setengah meter kali setengah meter atau 50 cm kali 50 cm. Itu sudah cukup kuat dan sudah standarnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau membuat lebih rapat, itu tidak apa-apa. Atau kalau untuk lapisan dinding, itu memang baiknya agak rapat karena cenderung akan ada kena benturan orang ya. Jadi kalau rangkanya rapat, dia akan lebih awet untuk lapisannya atau untuk silica boardnya. Pertanyaan ketiga masih dari pertanyaan dari Kurniando Arif. Buat dinding yang belum diplester, bagusnya ketebalan berapa? Oke, lapisan ini biasanya digunakan ada dua cara, yaitu setelah pasang bata atau batako atau bata ringan, itu langsung dikasih lapisan silica board atau GRC. Biasanya itu dilapisi dulu dengan holo. Nah, kalau dia setelah pemasangnya setelah diplester, biasanya langsung ditempelkan ke plesteran tersebut. Untuk ketebalan yang disarankan atau yang bagus untuk dipasang itu cukup pakai yang 3,5 sudah bisa. Lebih baik lagi lebih tebal, pakai yang 4 mili atau pakai yang 6 mili, itu jauh lebih baik. Tapi menggunakan yang 3,5 mili itu sudah bisa. Apalagi kalau hanya ditempel di plesteran. Itu karena kan plesteran biasanya rata ya. Jadi dia tidak perlu pakai silica board yang tebal karena permukaan yang ditempelkan itu sudah rata. Oke. Jadi saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari subscriber ini. Semoga jawaban saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika jawaban saya kurang atau kurang tepat atau masih kurang lengkap, teman-teman bisa koreksi atau memberikan tambahan di kolom komentar agar teman-teman yang lain juga bisa melihatnya atau bisa membacanya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel saya terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.